menghitung volume benda pejal di atas, kita iris benda tersebut sejajar bidang XZ menjadi N kepingan. Bisa dilihat tadi pada gambar. Nah, ini gambarnya. Volume delta F dari kepingan secara aproksimasi diberikan oleh delta F kongruen A kali Y delta Y. Dan dengan mengingat kembali pencarian luas daerah dengan menggunakan Riemann, iris, hampiri, jumlah, dan limit, maka diperoleh F sama dengan integral batas bawah C dan batas atas D AY dy. Dalam hal lain, untuk Y tetap kita boleh menghitungnya dengan menggunakan integral tunggal biasa, yaitu AY sama dengan integral batas bawah A dan batas atas B fx dx. Dengan mensubstitusikan AY ke FF, maka diperoleh F sama dengan integral batas bawah C dan batas atas D dalam kurung integral batas bawah A dan batas atas B fx, y dx dy. Maka dapat disimpulkan bahwa integral lipat R fx, y dA sama dengan integral batas bawah C dan batas atas D dalam kurung integral batas bawah A dan batas atas B fx, y dx dy. Dengan melakukan hal yang sama, jika pejal diiris sejajar dengan bidang YX, maka volume benda pejal adalah integral lipat R fx, y dA sama dengan integral batas bawah A batas atas B dalam kurung D integral batas bawah C batas atas D fx, y dy dx. Integral untuk satu fungsi variabel, kita membentuk suatu partisi dari interval A, B menjadi interval yang panjang, yaitu delta xk, di mana k-nya 1, 2, 3 sampai n. Dengan cara yang sama, kita definisikan integral untuk fungsi dua variabel. Misalkan fungsi x, z sama dengan fx, y didefinisikan pada suatu daerah tertutup di bidang x, o, y, kemudian daerah ini dibagi atas n sub daerah yang masing-masing luasnya A1, A2, A3 sampai AN. Kita lihat bentuk umumnya, yaitu integral batas bawah A batas atas B fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma k sama dengan 1 sampai n fx k kali delta xk. Dalam setiap subdaerah dipilih suatu titik, yaitu pk x, xk, yk dalam bentuk jumlah sigma k sama dengan 1 sampai n fxk, yk delta k kali a sama dengan fx, y1 delta kali a tambah fx, fx2, y2 delta 2 a sampai seterusnya, sehingga mendapat fxn, yn delta n kali a. Jika jumlah subdaerah semakin besar n mendekati tak hingga, maka integral rangkap atau lipat 2 dari fungsi fx, y atas daerah R didefinisikan integral lipat R fx, y dA sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma k sama dengan 1 sampai n fxk, yk delta k kali a. Untuk menghitung integral lipat 2 dapat digunakan integral berulang, ditulis dalam bentuk bisa dilihat sendiri di sini, di mana integral yang ada dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel y konstanta, kemudian hasilnya diintegralkan kembali terhadap y. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk yang bagian b-nya sama, di mana tetapi di sini di mana integral yang ada dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel x konstanta, kemudian hasilnya diintegral kembali terhadap x. Jika integral lipat 2 di atas ada
maka A dan B secara umum akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian, sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama yaitu integral lipat 2 adalah linear, di mana integral lipat R K fx, y dA sama dengan K integral lipat R fx, y dA. Yang bagian D, integral lipat 2 R f x, y tambah g x, y dA sama dengan ini bisa kita pisahkan sehingga diperoleh integral lipat R f x, y dA tambah integral R g x, y dA. Yang kedua yaitu integral lipat 2 adalah additif pada persegi panjang yang saling melengkapi hanya pada suatu garis, di mana integral lipat R fx, y dA integral R fx, y dA tambah integral fx, y dA. Dan yang ketiga, sifat pembanding berlaku. Jika fx, y lebih kecil atau sama dengan gx, y untuk semua x, y di R, maka integral lipat R fx, y dA lebih kecil atau sama dengan integral lipat R gx, y dA. Catatan penting yang harus kita ingat, jika fx lebih besar 0 atau sama dengan 0, maka ditulis integral batas bawah A batas atas B fx dx, menyatakan luas daerah di bawah kurva y sama dengan x di antara A dan B. Dan jika fx, y lebih besar atau sama dengan 0, maka integral lipat R fx, y dA menyatakan volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan fx, y di atas persegi panjang R. Jadi itulah gunanya kita harus pelajari dulu apa itu integral lipat. Kemudian kita masuk ke integral lipat 2 karena ini saling berkaitan. Sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini ada catatan, jika fx, y negatif pada bagian R, maka integral lipat R fx, y dA menghasilkan volume bertanda dari benda padat antara permukaan Z sama dengan fx, y dan persegi panjang R dari bidang x, y. Volume sebenarnya benda padat ini adalah integral R fx, y dA. Kita contohnya di sini ada, hitunglah integral batas bawah 0 batas atas 2 dalam kurung integral batas atas 1 batas atas 3 batas bawah 1 batas atas 3 x, 2 y dy dx. Kita lihat penyelesaiannya. Pada integral sebelah dalam x berupa konstanta, sehingga kita peroleh integral batas bawah 1 batas atas 3 x pangkat 2 y dy sama dengan 1/2 x pangkat 2 y pangkat 2 3 sama dengan, bisa dilihat sendiri di sini hasilnya, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 4x pangkat 2. Dan akibatnya ketika kita integralkan lagi untuk yang bagian luarnya tadi, yaitu integral batas bawah 0 batas atas 2, caranya sama, sehingga hasilnya yaitu 32/3. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan integral lipat 2. Penerapan yang paling jelas dari integral lipat 2 adalah perhitungan volume benda padat. Penggunaan integral lipat 2 ini sudah banyak diilustrasikan, jadi sekarang kita beralih pada penerapan lainnya, yaitu massa, pusat massa, dan jari-jari perputaran. Tinjaulah sebuah lembaran tipis yang sedemikian tipisnya sehingga kita dapat memandangnya sebagai objek berdimensi 2 pada
video ini sebelumnya kita telah menyebut lebaran. Nah, karena pada sebab-sebab untuk integral lipat 2 sudah disebutkan lembaran lamina. Kita bisa lihat pada gambarnya, di mana gambar pertama itu non homogeneous material, yang kedua yaitu gambar yang ini, yang lamina yang terbuat dari material tak homogennya. Kemudian, andaikan sebuah lamina menutupi sebuah daerah S pada bidang XY, dan misalkan kerapatan massa per satuan luas di X, Y disimbolkan dengan dx, y, daerah S di partisi menjadi persegi panjang kecil R1, R2 sampai Rn seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Misalkan kita ambil sebuah titik XK, YK pada RK, maka massa RK secara hampiran adalah delta adalah epsilon XK, YK kali ARK, dan massa total lamina tersebut secara hampiran bisa dilihat sendiri. Dan untuk massa sebenarnya M diperoleh dengan mengambil limit rumus di atas sebagai norma partisi mendekati 0, yang tentu saja merupakan sebuah integral lipat 2. Jadi rumus ini diambil dari sini. Jadi inilah pentingnya kita memahami yang ini. Sekarang untuk contohnya, tentukan massa dan pusat massa dari lamina yang dinyatakan oleh Fx, Y sama dengan 2x kurang Y tambah 4 dengan massa jenis sigma, massa jenis delta X, Y sama dengan X kurang Y. Epsilon X. Jawab. Kemudian penyelesaiannya jawab proyeksi Fx, Y sama dengan 2x kurang Y tambah 4 pada bidang X, O, Y, di mana R sama dengan X, Y dengan syarat min 2 lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil atau sama dengan 0, dan 0 lebih kecil atau sama dengan Y, dan Y lebih kecil atau sama dengan 2x tambah 4. Untuk massa M sama dengan integral lipat R X, Y, dA sama dengan integral batas bawah min 2 batas atas 0 dalam kurung integral batas atas 0 batas bawah 0 batas atas 2x tambah 4 dalam kurung X kurang Y dy dx sama dengan min 8. Momen terhadap sumbu Y My sama dengan cara kerjanya sama, sehingga diperoleh 16/3. Untuk mencari momen terhadap sumbu X sama dengan cara kerjanya tadi sumbu Y, sehingga diperoleh My per M dan Mx per M sama dengan min 2/3, 41/9. Nah, sekarang kita masuk ke integral lipat 2 pada persegi panjang. Misal fungsi Fx, Y terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R, di mana R sama dengan himpunan X, Y dengan syarat A lebih kecil sama dengan X lebih kecil B, C lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan D. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Dan langkah pertama, partisikan persegi panjang R menjadi N persegi panjang. Misal RK adalah partisi ke K, RK sama dengan K1, 2, 3 sampai N. Kemudian definisikan dengan delta XK dan delta YK adalah panjang sisi RK, di mana nilai mutlak adalah diagonal terpanjang dari setiap persegi panjang bagian dalam partisi. Kemudian tentukan luas RK dengan delta AK sama dengan delta X kali K
delta x kali delta YK. Kemudian pilih sebuah titik contoh, misalnya XK, YK elemen RK. Kemudian bentuk jumlah Riemann-nya, bisa dilihat sendiri rumusnya. Kemudian jika jarak P mendekati 0, maka diperoleh limitnya jumlah Riemann, yaitu limit jarak P mendekati 0, K sama dengan 1 sampai N Fx K, YK delta AK. Kemudian jika limit ada, maka dikatakan F terintegralkan pada R. Dapat ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Kemudian kita masuk ke contoh lipat dua persegi panjang. Pada integral sebelah dalam Y berupa konstanta, sehingga kita lihat di soalnya di situ Y merupakan konstanta adalah Y, sehingga diperoleh integral batas bawah 0 batas atas 3 X pangkat XY tambah Y pangkat 2 dx sama dengan 1/2 X pangkat 2 Y tambah Y pangkat 2X batas bawah 0 batas atas 3. Diperoleh hasilnya adalah 9/2Y tambah 3Y pangkat 2. Akibatnya, ketika kita integralkan lagi dengan integral batas bawah 1 batas atas 2, diperoleh hasilnya 55/4. Kemudian integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Nah, bagaimana sih itu menghitung integral lipat pada daerah yang bukan persegi panjang? Bisa dilihat gambarnya. Nah, misalkan S sama dengan himpunan X, Y di mana syaratnya mu X lebih kecil atau sama dengan Y, mu X lebih kecil X dan A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan B, dan di mana X sama dengan Fx, Y. Maka bisa lihat gambarnya di sini. Kita lingkungi S dalam suatu persegi panjang R dan membuat Fx, Y sama dengan 0 di luar S, maka diperolehlah bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Sama tadi untuk bukan yang persegi panjang, hampir sama. Cuman di sini dia bukan memakai delta, tetapi memakai simbol V. Kemudian untuk misalkan S-nya adalah himpunan X, Y, C lebih kecil atau sama dengan Y lebih kecil sama dengan D, di mana kita bisa lihat sendiri di sini himpunannya, dan Z sama dengan Fx, Y. Bisa dilihat gambarnya. Ketika lingkungi S dalam suatu persegi panjang R dan membuat Fx, Y sama dengan 0 di luar S, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Sama cara kerjanya tadi yang pertama. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Hitunglah integral lipat dari batas bawah 1 batas bawah 0 batas atas 1 batas atas 0 batas atas 3x x pangkat 2 dy dx. Pertama, kita melaksanakan pengintegralan sebelah terhadap Y yang secara sementara memikirkan X sebagai sebuah konstanta dan mendapatkan hasilnya adalah 3/4. Nah, sekarang kita masuk ke integral lipat 2 dalam kondisi koordinat polar. Sistem koordinat polar terdiri dari sumbu polar, yaitu berupa setengah garis yang berimpit sumbu X pada bidang R pangkat 2 dan titik asal 0. Setiap titik P pada bidang kemudian dinyatakan dengan jaraknya dari O
Katakanlah R dan besar sudut adalah delta alfa yang dibentuk oleh ruas garis OP dan sumbu polar dihitung berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, bisa dilihat sendiri di sini gambarnya. Bisa dilihat gambarnya bagaimana? Nah, jika P sama dengan PRQ, yang ini P sama dengan PRQ, maka P dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius sebagai P sama dengan Px, Y dengan X-nya adalah R cos X dan Y-nya adalah R sin Sebaliknya, jika P sama dengan X, Y, maka P dapat dinyatakan dalam koordinat polar, yaitu PR, alfa dengan R pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 tambah Y pangkat 2, dan tan theta sama dengan Y per X dengan penafsiran nilai alfa yang tepat untuk X sama dengan 0. Kemudian bisa dilihat sendiri di sini untuk persamaan lingkar yang berpusat di 0 dan persamaan setengah garis Y sama dengan X dengan Z lebih besar 0. Nah, sekarang jika elemen luas dari koordinat kartesius dinyatakan dengan delta A, maka delta S sama dengan kali delta Y. Ketika elemen luas dalam koordinat polar dinyatakan dengan delta A sama dengan R delta R kali delta theta. Tahu dari mana? Perhatikan gambar berikut. Ini bisa dilihat di sini gambarnya. Di sini ada definisi dengan substitusi X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Integral lipat 2 yang semula dinyatakan dalam koordinat kartesius sekarang dinyatakan dalam koordinat polar. Bisa dilihat di sini bentuk umumnya. Catatan, daerah seperti setengah lingkaran atau cincin dalam lingkaran polar setara dengan persegi panjang. Kita masuk ke contoh. Tentukan volume benda pejal yang terletak di otan 1 dan dibatasi oleh paraboloida Z sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tabung, dan tabungnya X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 4, dan bidang-bidang koordinat. Bisa dilihat gambarnya. Nah, penyelesaiannya ini ditanyakan F-nya. Sudah cara pengintegralnya langsung ya. Jadi kita kerjakan dulu yang bagian belakang, kemudian kerjakan yang bagian depan, sehingga diperolehlah hasilnya adalah 2V. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu integral lipat 3. Dimana integral lipat 3 ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dari suatu fungsi 3 variabel bebas dari R, di mana fungsi bernilai tunggal dan kontinu, merupakan pengembangan dari integral tunggal dan integral lipat 2. Jadi ini lebih tingkat lanjutnya lagi daripada integral tunggal dan integral lipat 2. Jika fx, y, z sama dengan 1, maka integral menjadi seperti ini. Integralnya dicari sebanyak 3 kali dan diartikan merupakan pengukuran volume dari daerah R. Dalam koordinat tegak lurus, integral tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini jika koordinatnya dengan integral lurus, di mana x1 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan x2, y1 yang kedua yaitu y1 kali x lebih kecil atau sama dengan y lebih kecil atau sama dengan y2 x, z1 lebih kecil x, y lebih kecil atau sama dengan z lebih kecil atau sama dengan z2 x, y. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya.
Di sini pengerjaannya sama untuk integral biasa, cuma di sini kita harus mulai dari belakang. Kita harus mulai dari belakang untuk mengerjakan integral lipat 3 maupun integral lipat 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita masuk ke integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Misalkan suatu fungsi f3 purba yang didefinisikan atas suatu daerah berbentuk balok B dengan sisi-sisi sejajar sumbu koordinat, kita tidak dapat lagi menggambarkan grafik f, tetapi kita dapat menggambarkan grafik B. Bentuklah suatu partisi P dari B dengan melewatkan bidang-bidang melalui B sejajar dengan bidang koordinat. Jadi memotong B ke dalam balok-balok bagian B1, B2, B3. Nah, sekarang perhatikan jumlah Riemann-nya. Di sini ada jumlah Riemann. Ini merupakan volume dari balok BK. Andaikan panjang norma partisi P ini adalah panjang diagonal terpanjang dari semua balok bagian, maka kita bisa definisikan integral lipat 3 dengan seperti ini, asalkan limitnya ada. Nah, sekarang untuk integral lipat 3 atas daerah berbentuk balok, kita lihat jika B-nya seperti ini, maka bentuk umumnya seperti ini, dimana integral lipat 3-nya fx, y, z dv, batas bawah z1, batas bawah atas z2, batas atas y1, batas atas y2, batas atas x1, batas atas x2, dan fungsi f-nya itu fx, y, z dx, dy, dz. Dalam hal ini urutan variabel pengintegralan akan memberikan hasil yang sama. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, cara kerjanya sama ya. Tapi di sini terdapat 3 peubah, jadi akan lebih panjang cara kerjanya. Sehingga hasilnya yaitu 7/3. Nah, sekarang kita masuk ke koordinat silinder atau koordinat tabung. Dimana dalam koordinat silinder titik px, y, z dikonversi ke titik p, r, theta, z, dimana x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, z sama dengan z dv-nya yaitu r dz dr d theta. Bisa dilihat gambarnya. Misalkan f kontinu pada E dan E merupakan himpunan x, y, z dengan syarat x, y elemen D untuk U1 x, y lebih kecil atau sama dengan z lebih kecil atau sama dengan U x, y. Dengan D diberikan dalam koordinat polar oleh D, di mana himpunannya adalah r, theta dengan syarat A lebih kecil atau sama dengan theta lebih kecil beta. H1 kali theta lebih kecil atau sama dengan R atau sama dengan H2 theta. Dimana peroleh bentuk umumnya seperti ini. Bisa dilihat jika dikonversikan dari koordinat siku-siku ke koordinat silinder sebagai berikut diperoleh bentuknya seperti ini jika dikonversi dari siku-siku ke koordinat silinder. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Hitunglah integral lipat 3 EY df, di mana E adalah daerah bidang Z sama dengan X tambah 2 dan di atas bidang XY serta di antara silinder X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1 dan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Ini diketahui, sudah dijelaskan tadi di materi awal bagaimana ininya, kemudian diperoleh seperti ini sehingga hasilnya adalah 0. Sekarang kita masuk ke koordinat bola. Perhatikan di sini gambarnya untuk delta OP P aksen, di mana Z sama dengan P cos sigma, R sama dengan P sin sigma,
Dan X sama dengan P sin sigma cos theta, Y sama dengan P sin S sin theta X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 sama dengan P pangkat 3. Perhatikan gambarnya di sini untuk delta OP aksen P aksen X sama dengan R cos theta. Karena R sama dengan P sin sigma, maka P sin sigma cos theta. Yang untuk R sin untuk Y-nya sama, tapi di sini menggunakan theta. Sekarang untuk perhatikan yang ini, P pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah Z pangkat 2, di mana delta O P aksen diperoleh seperti ini, di mana P jarak titik asal ke P, theta adalah sigma antara sudut Z dengan OP, delta adalah sudut antara sumbu Z dengan OP, ini sigma sudut antara sumbu min Z positif dengan OP. Dalam koordinat bola diperoleh pada halaman 9, ini ada di buku, diperoleh. Nah, jika kita konversikan dalam siku-siku ke koordinat bola diperoleh seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Hitunglah integral lipat 3S 16Z dV, di mana E adalah Z pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 sama dengan 1 bagian atas. Bisa ditulis seperti ini, sehingga diperoleh hasilnya adalah 4V. Sekian dari saya, semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.